Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad Kashulan War bin Haji Ismail Syarun Ya'arif Sayyidil Imam Yahya bin Syawrab An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Ahmad bin Husin Al-Ma'ruf bi Abi Suji wa Sayyidin Al-Ibrahim Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah assalamu alayka ya sayyidi ya habiballah assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin assalamu alayka ya khataman nabiyyin assalamu alayka ya rahmatan lil alamin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh qala al-musannif rahimahullah risalatul muawwanah wa yab'asu ala hadha sabri al-ilmu bima fi talabi syahawati wa tanawuliha minasy-syughli 'anillah wa an ibadatihi wa minat ta'arrudi wa minat ta'aridin wa minat ta'aridi lil ta'arrudi lil wuqu'i fi syubhati wal hurmati wa min hijanil hirsi ala dunya wa hubbil baqa'i fiha wa tamattu'i bi syahwatiha wa yab'asu dan mendorong ala hadza sabri atas ini sabar al ilmu yaitu mengetahui bima fi talabi syahwati dengan sesuatu atau akibat atau sesuatu dalam mencari atau menuntut syahwat wa tanawuliha dan mencapai syahwat minasyughli daripada mengganggu anillahi ta'ala dari mengingat Allah wa an ibadatihi dan daripada
beribadah kepada Allah, wa minat ta'arrudi, dan daripada mendatangi lil wuqu'i, jatuh fi syubhati, ke dalam syubhat, wal hurumati, dan ke dalam yang haram, wa min hijanil hirsi, dan daripada menggelorakan keinginan, alat ketamakan, keserakahan, alat dunia, atas dunia, wa hubbil baqa'i fiha, dan keinginan atau kecintaannya kekal atas dunia, pihak pada dunia, wa tamattu'i, dan bernikmat-nikmat, bisyahwatiha, dengan syahwat dunia. Maksudnya yang lewat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan berkaitan dengan sabar daripada menahan keinginan nafsu, daripada keinginan nafsu, bernikmat-nikmat dengan dunia, dan nafsu yang kecondrongannya berlega-lega atau berleha-leha, bersantai-santai, dan nafsu kecondrongan berbuat maksiat. Nah, bagaimana supaya kita ini terdorong untuk sabar menahani nafsu ini, menahani keinginan kenikmatan dunia ini. Setiap orang menginginkan nikmat, benar. Setiap orang menginginkan nyaman makanan, nyaman pakaian, nyaman tempat tinggal, nyaman kendaraan. Semua orang menginginkan. Siapa yang nggak ada? Siapa yang nggak ada? Yalah, semua orang menginginkan, sekali lagi, nyaman makanan, minuman, nyaman baik pakaian, nyaman tempat tinggal, nyaman kendaraan, nyaman apa yang dipakai, itu semua orang. Itu. Terdalam diri. Nah, permasalahannya apa? Keinginan-keinginan kita itu selalu kita turuti. Kita leleh. Ya syukur-syukur kalau kita menuruti, kita masih punya kemampuan. Itu pun akan jadi masalah. Apalagi kita punya keinginan bernikmat-nikmat, bernyaman-nyaman itu, sementara kita punya keterbatasan. Ini bahaya. Kita membutuhkan apa? Membutuhkan support. Bahasa kerennya itu support. Pendorong, penyemangat agar kita ini sabar. Nah, apa yang memberi penyemangat, pendorong agar kita kawat sabar dalam menahani keinginan nafsu ini? Wa yab'asu ala hadzal sabri, dan mendorong atas ini sabar, al ilmu, yaitu ilmu. Jadi nang bisa mendorong, menyemangati supaya kita nikawa sabar dalam menahani nafsu, itu ilmu dulu. Arti ilmu ini tahu itu mulai kada belajar, kada mau masih belajar dulu lah. Nah, bila kada dijelaskan, tahu apa? Tahu dulu bima fi talabi syahwat, dengan akibat. Tadi sesuatu di RTI biar lebih jelas akibat saja. Dengan akibat kita mencari, menuntut syahwat ini, wa tanawuliha, dan meluluskan keinginan syahwat. Tahu dulu akibatnya.
Coba kita ambil dulu akibat yang lain. Lain yang kita ambil dari ucapan seorang ulama sufi, ulama besar. Al-ghadabu wasyahwat yuhawwilul mar'ah wa yuhawwilani anil istiqamati Pitori. Syahwat dan emosional itu bisa merubah diri seseorang. Syahwat dan emosional seseorang itu bisa merubah diri seseorang. Yalah, coba lihat. Orang akibat selalu mengingini, menuruti segala keinginan nafsu seseorang itu berubah. Kenapa? Nafsu hendak nyaman makanan berubah. Jadinya apa? Jadi begini. Orang nafsunya itu jabatan, begitu jadi jabatan berubah. Berubah ketika dia mencari jabatan itu, menghalalkan segala cara, kemudian menghasilkan kesombongan dalam jabatan, merubah seseorang. Bahkan wa yuhawwilani anil istiqamah Pitori. Nafsu dan emosional itu bisa merubah seseorang dari jalan yang lurus. Ini orang tadinya jalan lurus ya, tapi begitu dia mengikuti hawa nafsu terbelok. Kada lurus lagi jalannya. Orang tadinya lurus di jalan Allah. Begitu terikuti hawa nafsu apa? Hawa nafsu makanan. Kada ingat lagi. Hawa nafsu perempuan. Bingung. Jadi berubah jalan. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa seseorang harus tahu dulu akibat kita ini menuntut keinginan nafsu dan meluluskannya, diantaranya adalah anisyugli, syuglu minasyugli anillah, daripada mengganggu, daripada mengingat Allah. Sadar, ingat bahwa mengikuti hawa nafsu, bernikmat-nikmat makanan, minuman, pakaian dan yang lain-lainnya ini bisa mengganggu daripada zikrullah. Buktinya ada banyak. Gara-gara karena gara-gara kesaruan, karena nyaman, aku kudu belajar dulu buahnya karena ada syahwat. Syahwat apa? Syahwat makanan, syahwat duit dan sebagainya. Nang mestinya harus zikir lawan Allah, tapi begitu dia mengikuti keinginannya terganggu. Wa an ibadatihi, dan terganggu, mengganggu dari beribadah. Orang yang mengikuti hawa nafsu, contoh kamu hawa nafsu, karena isuk makanan nyaman dan sebagainya di rumah, ulun mae kada bulik dulu. Karena isuk aruh rami makanannya, padahal biasa aja. Padahal biasa aja, ditinggalkannya kada apa-apa juga. Bagi orang yang mementingkan ilmu, dia lebih memilih belajar daripada hanya sekedar aruh-aruhan. Tapi karena dia punya keinginan syahwat hendak rame, syahwat hendak apa bahasanya, nyaman makan makanan, udah mengganggu daripada beribadah. Ibadahnya apa? Menuntut ilmu. Menuruti keinginan nafsu ini mengganggu daripada beribadah. Nang tadinya hendak beribadah, tapi karena menuruti hawa nafsu, nyaman goreng, nyaman berjalanan, kayak nagin lukir aku sembahyang duha rame lagi nih. Iya.
bahwa mengikuti hawa nafsu itu mengganggu ibadah. Wa minat ta'arrudi lil wuqu'i fi syubhati wal hurmati. Dan akibatnya itu adalah ta'arrud, mendatangkan diri. Ta'arrud itu mendatangkan diri lil wuqu'i, untuk jatuh fi syubhati, ke dalam yang syubhat, wal hurumati, dan yang haram. Coba lihat tadi, orang korupsi, orang makan ini nang syubhat nang haram tuh ya gara-garanya karena mengikuti hawa nafsu. Lah, orang karena ingin makanannya nyaman, pakaiannya baik, kendaraannya baik, tempat tinggalnya nyaman, sementara nang ada kada cukup, ada duit yang haram, atau itu duit negara atau duit orang diambilnya, maka jatuhlah dia ke dalam yang haram. Gara-gara apa? Gara-gara hanya ingin memenuhi keinginan nafsu. Nah, inilah nang jadi masalah dalam berbangsa dan bernegara kita. Makanya kalau bahasa umumnya, orang pintar di negara kita ini banyak, tetapi orang yang benar dalam mengelola nafsunya, dalam mengelola jiwanya, kada semua orang. Kecuali orang itu benar-benar memahami atau dididik atau dibimbing oleh seorang guru. Ini orang pintar, ini orang pintar, orang berpendidikan, bertitel tinggi, tapi kada pernah belajar ilmu agama, tidak pernah belajar tentang hati, tidak pernah belajar tentang akibat buruk mengikuti hawa nafsu. Ya biasa, kalau orang sudah pendidikannya tinggi, gelarnya tinggi, status sosialnya tinggi, lalu kadang-kadang sopan, pakaian kada harat sopan, makanan kada lezat sopan, rumah kada mewah sopan. Ada sopan karena gengsi, aku ini orang berpendidikan, aku ini orang pintar, aku ini orang bergelar, orang sarjana. Akhirnya apa? Akhirnya duit kada cukup, duit negara ada, dan dia punya kesempatan untuk mengambil itu, akhirnya korupsi. Orang-orang yang sekarang ini korupsi itu karena nafsu, syahwat aja. Syahwat aja. Apa mereka orang miskin yang korupsi itu? Tidak. Paham? Orang-orang korupsi, perhatikan di TV, korupsi ini korupsi. Apa mereka miskin? Tidak. Apa mereka tidak berpendidikan? Tidak. Mereka berpendidikan, bahkan ada yang gelarnya doktor, ada yang gelarnya profesor. Terus masalahnya mereka tidak bisa mengendalikan keinginan. Nah, inilah yang jadi permasalahan bangsa kita. Orang pintar itu banyak, tapi orang yang benar itu sedikit. Yang kita cari itu adalah orang pintar dan benar, bukan orang pintar tapi tidak benar. Kalau pilih-pilih antara pintar tidak benar tapi tidak pintar tapi benar, kita lebih memilih biar kada tapi pintar, yang penting benar. Negara kita ini rusak karena orang tidak benar. Tidak benar. Tidak benar apa? Tidak benar dalam mengelola keinginan nafsu.
tidak benar dalam mengelola jiwa. Nah, begitu diserahkan kepada orang yang benar, tapi kada ahlinya, rusak jiwa. Tuan guru jiwanya benar, bagus, tapi kada ahli, kada pintar, lalu jadi anggota DPR, apa jadinya juga? Benar aja, tapi kada pintar, kada bisa juga. Bahaya juga. Maka jadilah negara ini atau jiwa ini akan bagus kalau dia pintar, benar. Lah, ini yang kita cari di pondok, orangnya yang kita cari pintar dan benar. Kita tidak butuh biar pintar tapi kada benar. Pintar belajar, pintar kitab, tapi kada benar, akhlaknya kada benar, adabnya kada benar, kemudian perilakunya, ibadahnya kada benar. Buat apa pintar tapi kada benar? Lah, ya mikir-mikir lebih bagus kada pintar ya, asal benar. Lah, pahit lagi, mana sudah kada pintar, mana kada benar pulang, waduh, double pahit lagi. Nah, ini subarataan benar ini adanya dalam mengelola keinginan. Bila seseorang sanggup bersabar dalam menahani keinginan nafsu, wah ini benar, akan jadi orang yang benar. Orang yang mengikuti hawa nafsu atau ini akan menggelorakan serakah dengan dunia, serakah lawan dunia. Justru biar sabar dia harus tahu lagi wa min hijanil hirsi ala dunya, akibat menuruti nafsu, akibat meluluskan keinginan itu adalah hijanil hirsi, ingatakan bergeroraknya ketamakan, keserakahan anid dunia, daripada dunia. Kamu lihat ya, adalah orang jarak dari anggota DPR, kerada. Adalah orang jarak dari jadi pejabat, kerada. Adalah orang jarak jadi bupati, kerada. Jarak jadi gubernur, kerada. Kenapa? Karena di sana tempatnya syahwat. Syahwat, keinginan itu tercapai, sehingga bergeloraklah keserakahan atas dunia. Kalau perlu tambah lagi, hartanya tambah lagi. Bergelorak. Apa yang bergelorak? Al-hirsi 'alid dunya, keserakahan, ketamakan terhadap dunia. Bahkan wa hubbil baqa'i fiha, hubbil baqa', cinta, sangat berkeinginan kekal dalam dunia. Yainya kawak ada matian. Yainya kawak mereka ada matian. Tahu ni orang yang nyaman. Menunggu kita sakit-sakit ni jangan aku biar mati kan kada wajar orang sakit juga hidup di dunia. Itu menang nyaman tahu ni hendaklah mati dah. Nah ini anda kan jakanya kawak ada berumur 200 tahun awak sehat. Mun 200 tahun dia umur 200 tahun tapi orang angge berbaju baik mati aja. Aku lagi umur 200 tahun tapi kayak rangka berbaju lagi dah kayak rangka aku lah. Ya mati lagi loh. Baik mati aja biar sugih harta kenapa? Artinya kada kawa menikmati je. Tapi takutnya hendaklah mati. Kenapa? Karena inya hubbil baqa'i fiha, sangat suka kekal di dunia ini. Adapun kita nang kada hubun dunia ini, kada syahwat dunia ini, apa-apa.
Wala-walawas di dunia ini. Senyaman-nyamannya di dunia ini dikaya kada artinya dengan kenikmatan di akhirat. Nyata dulu jar di akhirat belum tentu jujur. Kadinya gitu Pak. Rahmatnya gitu Pak. Karena kayak aja kau membayangkan dunia surga lawan neraka tuh kayak ini aja membayangkan. Kita makan di dunia nyaman nggak? Di akhirat 100 kali lipat lagi nyamannya badan ini. Artinya ini sudah surga nih. Di surga 100 kali lipat lagi nyamannya kayak ini. Ini di dunia begini nyaman udah. Di akhirat di surga 100 kali lipat lagi nyamannya badan ini. Di dunia susah sakit. Ini neraka. Bahkan neraka itu lebih sakit daripada ini. Makanya orang tuh pusing kepala. Gambaran neraka itu tuh di akhirat bahkan ini itu kan kada kali kan. Omajir aku ini aja pusing aja di akhirat. Makin pada itu 100 kali lipat. Jadi apapun kita kada nyaman, susah, sakit di dunia ini, itulah gambaran neraka. Gambaran neraka. Dan neraka 100 kali lipat lagi sakitnya daripada itu. Kita nyaman di dunia ini, itulah gambaran surga. Di surga 100 kali lipat lagi nyamannya itu. Wah, walaupun di dunia ini rasanya aku bahagia banget. Hatiku sangat senang dan bahagia kalau kau berada di sisiku. Hanya dihiga. Hanya dihiga sudah senang banget. Belum kawin lagi. Begitu kawin, aduh, betapa indahnya dunia ini bersamamu. Dunia seakan-akan milik kita berdua. Ujar warik di mana aku begana. Maksudnya sakingnya senangnya itu kada apa-apanya. Itulah gambaran surga. Surga lebih nyaman, lebih senang, lebih bahagia daripada itu. Makanya bahasa bahasa umumnya gini, ciptakanlah dunia, surga dunia sebelum memasuki surga akhirat. Nah, ya jangan pusing, jangan sedih, karena pusing dan sedih itu bagian neraka. Ayo, nanggaya apa di dunia ini jangan pusing, jangan sedih, jangan berduka, jangan apa, senang, gembira, nyaman, itulah surga. Tapi orang nang kawasan senang terus, gembira terus dengan rahmat Allah. Kalau dia mendang rahmat Allah, itu hanya didapatkan bagi orang nang mengenal Allah, bagi orang nang ma'rifat lawan Allah. Makanya kenal lawan Allah, sabar, senang, malah syukur. Belum sakit, alhamdulillah. Napijir sakit ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, aku gureh juga munnya bari paripah. Iya lejaran makanya lah tampar orang, alhamdulillah. Ini tampar orang, alhamdulillah. Businya ditimpasnya, mana aku lo ditimpasnya. Jujur inya memandang kan gitu aja, senang hati. Itu bagaikan surga, sudah menciptakan diri, hanya membentuk keadaan kita bagaimana selalu seperti surga. Sama ikan berumah tangga kenari, berumah tangga, ciptakanlah surga di dalam rumah tangga. Nampak? Jangan ada tangis di dalam rumah tangga, jangan ada kesedihan dalam rumah tangga, jangan ada perkelahian yang berlama-lama dalam rumah tangga, jangan ada pertengkaran dalam rumah tangga. Maka surga lah rumah tangga itu. Walau makan sehari 3 kali, nggak sama orang aja. Gitu. Daripada orang makan daging, makan apa, tapi tiap hari berkelahi, bertengkar, pecah piring. Kena ribut mepi pulang. 3 hari bagus kelahi pulang, tinjak lawang. Nalaga ini tinjaknya lawang. Patah lawang.
di 3 harinya juga dong bikin bongol banget. Ya ada seorang merusak seorang bikin. Nah, gitu tak. Ini namanya rumah walau bagaikan istana tapi rasanya di neraka. Rasanya di neraka. Kenapa? Karena kadada ketentraman dan kebahagiaan. Biar gubuk ya. Biar apa? Tapi ketenangan, ketentraman, kebahagiaan ada. Itulah surga. Rasulullah tuh rumah pelapah kurma aja. Bukan beton, bukan mewah, tapi Nabi sanggup baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Karena Nabi gede suah, bakal lahir lawan bini suah. Menang cemburu itu wajar ya. Marangon bini itu wajar ya. Nah apa-apa, kebaikan rumah mana apa-apa. Wa tamattu'i bi syahwatiha, dan bernikmat-nikmat dengan syahwat dunia. Ingatan Nabi le ingat nang kaya ini nih akibatnya kita mengikuti hawa nafsu nih, alhamdulillah insyaallah tuh kan oh tahan ya dulu aja karena ini membahayakan ini oh tahan aja tuh oh ini tahan. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani tarku syahwatin wahidatin anfa'u lil qalbi min ibadati sanatin. Qala Sulaiman Ad-Darani, berkata Imam Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani ini seorang wali Allah Ta'ala, seorang ahli tasawuf, tapi mengambil sikap hidup membujang. Kada begini. Tahan banget kada begini. Gamat sangguplah. Anakku ada bah kada sanggup. Yang sekong itu, entah kau orang sekong anda kedua ini tuh. Anda kebini itu sangguplah kamu kira bini ada sanggup aku juga kira kali sanggupnya masalahnya si anak ini amok. Nah pada syahwat coba kita perhatikan. Ujar Imam Sulaiman Ad-Darani, tarku syahwatin wahidatin, meninggalkan satu keinginan nafsu, anfa'u, lebih bermanfaat, lil qalbi, bagi hati, min ibadati sanatin, daripada beribadah setahun. Bujur kita buktikan. Meninggalkan satu syahwat. Salah satu syahwat itu adalah laki-laki hendak berpacaran. Wah, hati ini bergelora hati Pak. Ada hati. Wah, namanya pemuda punya puber bergelora. Tapi kamu tahan nih, pokoknya aku ngaji aja nah, kada hendak pacaran, kada hendak binian dulu, sabar kada, sabar. Hanya meninggalkan satu syahwat. Syahwat apa? Syahwat kepada perempuan. Selama belajar dia tidak ada main-main dengan perempuan. Anfa'u lil qalbi, itu lebih bermanfaat bagi hati, min ibadati sanatin, daripada beribadah setahun. Oh hati tenang, ada gelisah mikir akan kapan aku ketemu ya. Sudah lama tak jumpa aja.
Aduh, kena malam-malam nunggu nampak WA-nya Mbak Pusang. Rusak hati. Iya kan? Jadi iya kan? Ada tahu. Ujur ada tahu. Ganggu hati. Sebuting syahwat jadi tinggalkan, ini lebih bermanfaat bagi hati daripada beribadah setahun tapi syahwat dituruti. Paham? Ibadah rajin tapi syahwat dituruti terus. Bibinian diregapi diciumi. Kenapa diregapi diciumi? Lebih bagus tahan ya satu syahwat aja ditahan. Ini lebih bermanfaat lawan hati dengan kebersihannya, ketenangan, ketentramannya daripada beribadah setahun tapi dia mengikuti syahwat. Tapi sabar dulu, sabar. Kenapa gini? Yang paling berat bagi santri itu dua aja selama menuntut ilmu itu. Satu, syahwat bernikmat-nikmat. Dua, berami-ramian. Yang kedua, syahwat perempuan. Bila seorang santri itu sanggup bersabar menahani keinginan nafsu beramian, menahani keinginan nafsu kebibinian, insya Allah sukses. Tapi ketika seorang santri tidak tahan, tidak sanggup menahani nafsu beramian, pacangan ampih. Kada sanggup menahani nafsu kepada perempuan, aur hendak berpacaran aja terus, ampih. Dua tantangan berat bagi orang yang menuntut ilmu. Satu, nafsu kepada perempuan. Dua, nafsu beramian, keinginan beramian. Bila sanggup kita bersabar dalam dua hal ini, insya Allah menuntut ilmunya sukses. Pintar kada pintar nang jelas sukses. Habis. Kemudian waman admana sabra ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Baca Zain. Al-Fatihah.